Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 1 kelompok 5 dengan anggota Lindra nomor absen 17, Nada nomor absen 23, dan saya sendiri Sani nomor absen 35. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aliran kubisme. Sejarah. Aliran seni kubisme muncul sekitar tahun 1907 saat Pablo Picasso membuat karyanya yang diberi judul Demoiselles d'Avignon. Lukisan Pablo Picasso itu disebut sebagai prototipe atau model awal kubisme. Braque, yang melihat lukisan Picasso, tertarik dan menganggap bahwa lukisan itu mengeksplorasi gaya. Setelah itu, Picasso dan Braque berkolaborasi yang melahirkan aliran seni kubisme. Kolaborasi tersebut berlangsung selama tahun 1907 sampai 1914 di Paris. Istilah kubisme muncul setelah kritikus seni Louis Vauxhall melihat lukisan Georges Braque di Paris pada 1908. Perkembangan gerakan seni ini membuat revolusi dalam lukisan dan bahatan Eropa dan menginspirasi gerakan sejenis dalam musik dan sastra. Cabang pertama kubisme, yaitu kubisme analitis, adalah gerakan seni radikal dan berpengaruh yang muncul antara 1907 dan 1911 di Prancis. Pada fase kedua, kubisme sintesis, gerakan ini menyebar dan masih ada sampai sekitar tahun 1919 ketika gerakan surrealisme mulai dikenal masyarakat. Selanjutnya, karakteristik 1. Hanya menggunakan bentuk geometris. Lukisan yang memiliki corak kubisme biasanya tidak mengindahkan bentuk asli dari subjek yang ada di alam nyata. Kedua, terlihat rata dan minim kedalaman. Bagian yang ada di subjek dipecah dan disusun lagi agar terlihat menjadi dua dimensi dan berbentuk abstrak. Ketiga, menggunakan beberapa perspektif. Subjek yang sama juga dapat terlihat dari bagian sudut secara bersamaan. Terdiri dari banyak fragmen. Aliran kubisme sendiri sering disebut sebagai kumpulan kaca pecah oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Tokoh yang pertama adalah Pablo Picasso. Kebangsaan Spanyol, lahir di Malaga, Spanyol 25 Oktober 1881. Wafat di Mougins, Prancis 8 April 1973. Karya yang terkenal adalah Les Demoiselles d'Avignon, Guernica, The Weeping Woman, dan lain-lain. Lukisan pertama adalah Guernica dengan ukuran 349,3 cm kali 776,6 cm. Media yang digunakan adalah cat minyak pada kanvas. Lukisan ini dianggap oleh banyak kritikus seni sebagai salah satu lukisan anti perang yang paling mengharukan dan paling kuat dalam sejarah, dan merupakan salah satu karya Picasso yang paling terkenal. Lukisan itu menunjukkan penderitaan manusia dan hewan yang direnggut oleh kekerasan dan kekacauan. Yang menonjol dalam komposisi adalah kuda yang ditanduk, kerbau, wanita berteriak, tubuh yang dipotong-potong, dan api. Tokoh yang kedua adalah Georges Braque. Nama lahir Georges Braque, kebangsaan Perancis, lahir di Argenteuil, Perancis 13 Mei 1882, wafat di Paris, Perancis 31 Agustus 1963. Karya yang terkenal adalah Houses at El Stagwe, Port en Normandie, Battle and Fishes, Clarinet and Battle of Ram on a Mantelpiece, dan lain-lain. Karya yang kita bahas saat ini adalah Battle and Fishes. Ukuran yang digunakan adalah 61 x 75 cm. Media yang digunakan adalah cat minyak pada kanvas. Braque menggambarkan botol dan ikan sepanjang karir melukisnya, dan benda-benda ini menjadi penanda untuk membedakan berbagai gayanya. Lukisan ini memiliki karakteristik palet warna tanah yang terbatas yang membuat objek yang hampir tidak terlihat karena hancur di sepanjang bidang horizontal. Tekstur sapuan kuas yang dinamis mengisi berbagai potensi kekosongan pada unsur lukisan yang besar dan luas.
Untuk tokoh yang ketiga dan terakhir merupakan tokoh dari Indonesia, yaitu Salim. Nama lahir Salim, kebangsaan Indonesia, lahir di Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, 3 September 1908. Wafat di Paris, Perancis, 13 Oktober 2008. Karya yang terkenal adalah Venezia. Venezia dilukis dengan ukuran 80 x 129 cm. Media yang digunakan adalah cat akrilik pada kanvas. Lukisan karya Salim ini adalah citra kesan dan sebagian besar bertema hutan beton, pelabuhan, pemandangan kota, pohon-pohon, bunga-bunga, dan sosok figur perempuan. Menghadapi karyanya ada dua hal yang akan dijumpai, yaitu suasana romantis. Dalam karyanya terkandung bara api, tenaga, dan semangat menggelora dengan citra komposisi yang bergerak tidak statis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.